Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, perkenalkan saya Sejasa Srianto dengan nomor 2023 11299, di mana untuk kali ini saya akan menjelaskan materi pada modul 2 pada praktikum dasar sistem kontrol, yang dimana metode analisa sistem roda 2 dengan menggunakan MATLAB. Oke, di modul 2 ini terdapat teori-teori yang kita pelajari nantinya, yang saya akan jelaskan juga, yang dimana yang pertama metode lupus, yang kedua closed loop dan open loop, dimana kita akan melihat perbedaan dari closed loop dan open loop itu seperti apa, lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan. Yang ketiga Bode plot, yang keempat mencari nilai dari PN dan GM atau phase margin atau gain margin. Lalu yang kelima kondisi-kondisi pada Bode plot. Yang terakhir harapan kedepannya seperti apa. Oke, kita masuk pada metode Rod-Lucas, di mana metode Rod-Lucas ini merupakan metode analisa stabilitas sistem dengan penguatan K. Ingat, mungkin nanti untuk para praktikan bisa membedakan penguatan K itu K-nya harus K besar, bukan K kecil. Bisa dilihat nanti K-nya harus K besar dan bukan K kecil. Kalau kita menjawab dengan K kecil itu salah. Kemungkinan nanti ada keluar di tes awal atau post tes tes nanti. Nah, itu kalian harus membedakan. Kalau kestabilan sistem penguatan K itu harus K besar, bukan K kecil. Diingat ya teman-teman semua. Lalu, gimana agar sistem stabil? Pol dan zeronya itu harus di sebelah kiri sumbu imajiner. Nanti akan saya jelaskan lagi. Nah, bisa dilihat juga di sini. Pol itu akar-akar penyebut, zero itu akar-akar pembilang. Oke, next. Nah, fungsi Rod-Lucas itu ada 3 yang saya tampilkan di sini. Yang pertama, analisa kestabilan sistem. Yang kedua, design controller dan pengoptimalan controller. Oke, lanjut. Di sini juga ada sifat-sifat dari Rod-Lucas, di mana jumlah pol sama dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Penguatan K mempengaruhi kestabilan sistem. Yang terakhir, simetris dengan sumbu real. Oke, boleh digeser. Nah, ini adalah contoh-contoh dari Rod-Lucas. Nah, saya harus menjelaskan dulu di mana kita harus tahu di mana sumbu imajiner dan di mana sumbu real. Mungkin boleh ke samping dulu, samping kiri. Oke, mungkin biar lebih jelasnya saya akan jelaskan di sini. Nah, ini dibilangnya sumbu imajiner. Dan ini disebut dengan sumbu real atau sumbu nyata. Bisa dilihat. Oke, next. Nah, di sini ada contoh-contoh dari Rod-Lucas, di mana yang kita pelajari itu ada beberapa kestabilan, yaitu ada stabil imajiner dan tidak stabil. Nah, pada contoh pertama ini bisa dilihat, kita bisa lihat di sini ada 0 itu dibilang 0, pol itu X. Nah, di mana pada kondisi stabil itu di mana kedua parameter berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Nah, ini kan sumbu imajinernya, ini sumbu imajinernya di sini. Di sini sumbu realnya atau sumbu nyata. Nah, di sini bisa dilihat kedua parameter di sini atau pol sama zero itu berada di sebelah kanan. Maka ini disebut dengan stabil, kondisi stabil. Lalu di ini karena di sini ada titik tengah dan ini pol sama zeronya polnya itu ada di sebelah kiri, ini dibilang karena di tengah-tengah, tidak bisa dibilang juga. Nah, di titik-titik ini mungkin di sini zeronya tetapi tidak kelihatan, ini dibilang sumbu kondisi stabil imajiner. Lalu yang ke samping sebelah kiri, nampak kameramen? Oke. Karena di sini polnya zeronya berada di sebelah kiri dan polnya di sebelah kanan, ini dibilang tidak stabil karena tidak stabil itu berada di sebelah kanan sumbu imajiner. Mungkin oke, lanjut. Nah, saya akan menjelaskan juga di mana open loop dan closed loop. Perbedaan dari open loop dan closed loop itu sangat bisa dilihat dari diagram bloknya. Bisa kita lihat perbedaannya di mana. Nah,
feedback atau umpan balik. Sedangkan di closed loop itu memiliki feedback. Di mana sih bang feedbacknya itu? Nah, bisa kita lihat kalau dari sistem loop ini dari input langsung ke output. Sedangkan pada closed loop itu memiliki feedback. Apa itu feedbacknya? Di sini adalah sensor. Ini feedbacknya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau open loop itu tidak memiliki feedback, sedangkan closed loop itu memiliki feedback. Oke, saya akan menjelaskan juga di mana cara kerja dari open loop sama closed loop ini. Saya akan menjelaskan dulu di open loop. Di mana open loop ini di sini seperti apa yang kita inginkan. Itu contohnya televisi atau ya bisa saja televisi, di mana kita ingin inputnya itu di nomor TV saluran ke 1. Nah, ini akan dicek di controller, langsung ke plan untuk penggeraknya, lalu keluarlah langsung, tidak memiliki feedback atau mengkoreksi lagi. Berarti dia akan langsung, kalau 1 berarti langsung keluarannya 1 di sini. Sedangkan di closed loop itu contohnya lebih jelasnya di AC. Nah, di mana input di sini kita ingin AC-nya seperti 17. Nah, di sini ini namanya summing point, itu akan nanti dijelaskan juga. Summing point itu mengkalkulasikan nilai dari output yang telah dilihat. Di mana summing point ini dilakukan dulu dari masuk sini ke controller, diubah sinyalnya. Dari sinyal controller bisa lebih jelasnya itu nanti mungkin lebih panjang lagi. Ini lebih singkatnya aja, masuk ke plan. Setelah itu akan dicek apakah sinyal itu yang kita sesuai. Misal kita di sini mintanya 17, tapi keluaran di sini itu 20. Nah, belum sesuai berarti kan? Nah, dia akan mengecek di feedback di sensornya apakah sudah sesuai feedbacknya. Dicek apakah sesuai atau belum. Nah, kalau belum akan dikalkulasikan tadi. Ini fungsinya plus sama minus tadi. Bisa di sini 20, berarti dicek. Oh, ini kurang 20. Berarti dari 17 dari 20 mau ke 17 berarti dikurang berapa? Dikurang 3. Dikurang 3. Nah, di sini ada dikurang 3. Masuk lagi, nanti namanya adanya sinyal atau dibilang sinyal error di sini. Sinyal error. Nah, dari 20 ini dicek lagi, tadi saya bilang berarti 17. Mau 20 berarti kurangnya 3. Oke, dikurangi 3, maka kurang 3, maka langsunglah dari sini sinyal error masuk ke controller, barulah ke plan. Nah, semisal udah dicek tadi dari apa kan, barulah keluarnya 17. Nah, dari 17 ini dia akan mempertahankan kondisinya. Nah, mempertahankan kondisinya sampai memang sesuai betul dengan apa yang kita inginkan. Kalau tidak sesuai lagi, misal tiba-tiba berubah dari 16, nah ini akan dikalkulasikan lagi, akan dicek ulang lagi sampai sesuai apa yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, Bode plot. Bode plot adalah perbandingan dua kurva, yang dimana kurva magnitude di sini yang nampak kurva magnitude dan kurva phase. Nah, oke, bisa digeser samping. Nah, pada kondisi stabil pada kurva magnitude sama phase itu ada memiliki 3, di mana kondisi stabil itu bisa dibilang kedua parameter bernilai positif atau saat phase margin lebih besar dari gain margin. Bisa jadi phase margin lebih besar daripada gain margin. Terus yang kedua kondisi stabil marginal, di mana kondisi stabil kedua parameter bernilai 0 atau phase margin sama gain margin itu bernilai sama atau sama besar. Lalu yang ketiga terakhir kondisi tak stabil. Kondisi stabil di mana kondisi gain margin lebih besar daripada phase margin atau kedua parameter bernilai negatif atau salah satunya bernilai negatif. Oke, mungkin samping. Oke, sini saya akan menjelaskan lebih jelasnya mencari nilai PM dan DM. Nah, ini kan sudah saya jelaskan juga. Di mana ini rumusnya untuk kita nanti mencari. Nah, ini rumusnya. Nah, boleh diarahkan ke sini kameranya.
Nah, kita pertama mencari nilai dari kurva PES. Mencari nilai dari PES margin, di mana 0 desibel di sini kita tarik ke kanan dengan titik-titik ke kanan sampai menaik kurva keluaran dari magnitude. Itu disebut dengan titik gain crossover frekuensi. Terus kita tarik ke bawah sampai mengenai kurva keluaran dari PES. Itu nama baru dapatnya nilai PES. Oke. Nah, terus kita mencari nilai gain dari 180 derajat minus 180 derajat ditarik ke kanan sampai mengenai titik PES crossover frekuensi. Setelah menaik titik ini, kita langsung tarik ke atas sampai mengenai gain. Barulah kita dapatnya nilainya gain. Ini kalau untuk mencari nilai sini kita harus mengkoreksi dulu. Dimana kita tadi kan kalau sudah mendapatkan nilainya, kita akan melihat dulu ini nilainya seperti apa. Terus barulah untuk mencari nilai dari PES margin sama gain margin kita masukkan dalam rumus. Ini kan baru dapat nilainya gain. Di sini tadi PES, belum dapat nilainya PES margin sama gain margin. Di sini saya akan masukkan nilainya seperti contohnya tadi kita mendapat nilai PES contohnya 176. Di sini kita mendapat nilai gainnya itu sebesar 15. Nah, kita masukkan ke rumus. Boleh geser satu? Kameranya maksudnya. Oke, pertama kita mencari nilai PES. Di mana? Ini PM sama dengan PES margin. PES nanti kan sudah ada, kita langsung aja masuk nilai. PES-nya itu 178 positif. Jadi negatif positif. Baru dikurang minus 180 derajat. Nah, berapa hasilnya? Dikurang itu dapatlah hasilnya 4. Oke. Terus kita akan baru inilah namanya nilai dari PES margin. Barulah kita dapat namanya nilai PES margin. Terus masukkan lagi ke rumus samping. GM 0 desibel dikurang tadi 15. Jadi hasilnya 15. Desibel. Nah, inilah nilai gain marginnya. Oke, kita akan membandingkan tadi. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa kondisi-kondisi pada body plot, di mana bisa kita lihat nilai PM 4, nilai GM-nya minus 15 desibel. Berarti nilai PM lebih besar daripada nilai GM. Ini artinya apa? Bisa lihat ke samping. Ini bisa ke kiri. Nah, tadi kan PM lebih besar daripada GM. Berarti ini masuknya ke kondisi stabil. Karena nilai PM lebih besar daripada nilai GM. Nilai PM lebih besar daripada nilai GM atau kedua parameter nilai positif. Karena di sini ada negatif, akan tetapi nilai PM-nya lebih besar daripada nilai GM, maka dibilang kondisi stabil. Kondisi stabil. Oke, bisa langsung ke slide selanjutnya. Lagi. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Mungkin nanti para penonton atau kakak abang dan semuanya bisa komen-komen di bawah YouTube saya nanti. Mungkin subscribernya masih dikit maksudnya. Nah, mungkin kalau ada yang teman-teman semua atau kakak abang yang kurang jelas atau bagaimana kurang pahami, boleh komen-komen nanti. Mungkin komen-komennya di bawah saja. Saya
mungkin alhamdulillah, kalau nggak bisa nanti saya coba bertanya-tanya dulu ke asisten karena saya masih jadi calon asisten laboratorium dari lab ICAR. Oke, bisa sambil. Terima kasih. Semoga yang nonton paham dan bermanfaat untuk semuanya. Mungkin tadi kan di harapan saya ke depannya mungkin untuk teman-teman semua yang nonton video saya, umpamanya kurang paham atau belum paham di modul 2, boleh dilihat di sini, semoga bermanfaat. Dan kalau memang saya kurang jelas menjelaskannya atau tidak sesuai dengan diharapkan, mungkin saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa karena bingung. Mungkin itu saja.